Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Setiawati dengan NPM 2412011280. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian baku, hukum perikatan. Pengertian perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausalnya telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Ciri khasnya bersifat sepihak, dibuat secara massal, dan posisi tawar konsumen lemah. Dasar hukumnya itu ada di KUH Perdata pasal 1320 dan 1388 tentang syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Dan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 melarang klausalnya yang mengikat konsumen. Dan yang terakhir ada jurisprudensi dan doktrin hukum kontrak modern. Ciri-ciri perjanjian baku itu ada 5. Yang pertama, disusun sepihak oleh pelaku usaha. Yang kedua, tidak dapat dinegosiasikan. Yang ketiga, diperbanyak secara massal. Yang keempat, digunakan dalam transaksi berulang. Yang kelima, mengandung klausal pembatas tanggung jawab. Jenis-jenis perjanjian baku berdasarkan bentuk ada tertulis dan elektronik. Yang tertulis itu contohnya kontrak, asuransi, tiket, dan perbankan. Yang elektronik itu aplikasi digital. Lalu ada yang berdasarkan sifat yang wajib harus diikuti dan sukarela opsional tidak dapat diubah. Tujuan dan fungsi perjanjian baku memudahkan transaksi massal, menghemat waktu dan biaya, menjamin keseragaman administrasi, namun berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Asas hukum yang terkait, yang pertama asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap pihak lemah, yaitu konsumen. Perbedaan perjanjian kontrak dan MOU. Pertama, perjanjian itu dasar hukumnya KUH Perdata pasal 1313, perbuatan hukum dua pihak atau lebih menimbulkan hak dan kewajiban, bentuknya lisan atau tertulis. Yang kedua, kontrak. Substansi sama dengan perjanjiannya dalam bentuk tertulis, umum digunakan di bidang bisnis. Yang ketiga, MOU atau Memorandum of Understanding, prakontrak, dibuat satu pihak belum siap kontrak final, umumnya tidak mengikat, dapat mengikat jika memuat hak dan kewajiban. Yang keempat, istilah lain, SPK dan PKS, sama dengan perjanjian, hanya berbeda istilah praktis. Contoh kasus asuransi yang menolak klaim karena klausula tersembunyi, kasus perbankan yang mengubah bunga sepihak, dan kasus e-commerce yang menolak pengembalian barang cacat. Kesimpulannya, perjanjian baku penting untuk efisiensi transaksi, tapi rawan penyalahgunaan. Asas kehati-hatian dan perlindungan konsumen harus dijaga. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Terima kasih.